Halo guys, jumpa lagi dengan saya Nobunaga Noboru, tentunya di channel Nobunaga Noboru. Dan hari ini kita mau podcast sama Mr. J, Jaigong, sang legend di dunia mini 4WD, oke? Dan tentunya pastinya tempat podcast kita ada di Kopi dari Hati. Ya. Yuk kita berangkat, Om Jeng. Oke. Siap dikupas tuntas ya? Siap. Ya, Kopi dari Hati. Ya, hari ini bersama Septi. Halo, apa kabar? Selamat siang tentunya ya. Nah, oke. Oke, Om J. Oke, Om J pesan coklat dan saya pesannya. Coba hari ini ada menu khusus nggak? Coba pengen tahu dulu nih. Menu khususnya sebenarnya sama aja. Yang paling favorit adalah kopi susu gula aren, kemudian ada kopi latte, ada kopi latte juga. Oh, pilihannya banyak ya guys. Iya, ada yang boba juga. Bisa makan juga sebenarnya sih. Tapi hari ini saya mau pesan es kopi susu aja, biar nggak ngantuk. Tadi Om J udah pesan coklat ya. Oke, biar ngomongnya lebih apa? Lebih intim, ya udah, oke Septi, makasih ya. Ya, jangan pakai lama Septi ya. Halo, Om Jaigong. Halo, ya, Nobu. Senang banget nih gue bisa mengundang salah satu legenda besar Tamiya Mini 4WD di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mr. J, Jaigong. Oke, terima kasih untuk Nobu. Komedeto. Dari Jepang ya. Arigato. Dan beliau adalah sudah gimana ya ngomongnya ya, mungkin salah satu orang yang mempengaruhi dan berpengaruh di dunia mini 4WD Indonesia dan mungkin sampai ke Jepang juga kali ya. Oke, teman-teman, ini sosok yang sangat bangga bisa gue hadirkan di podcast gue kali ini, tentunya di dunia mini 4WD dan dunia secara brand Tamiya di Indonesia. Terima kasih buat Om J yang sudah menyempatkan waktu yang sangat berharga untuk datang ke podcast gue hari ini. Sama-sama. Nah, langsung aja nih, Om J. Kan di Indonesia mungkin anak-anak zaman sekarang kali ya. Gue yakin banyak yang belum kenal. Ataupun mungkin tahu nih lo, tapi nggak tahu siapa sih lo. Cuman sering ada di Geraha Tamiya doang gitu kan. Lomba Tamiya ada dia, tapi siapa sih gitu kan. Oke nih Om J, bisa nggak sih lu memperkenalkan ya maksudnya kiprah lu tuh di dunia mini 4WD itu awalnya gimana gitu, bisa kenal mainan ini. Kenapa sih lu nggak main RC ataupun main mungkin ya main Gundam gitu, kenapa lu main ini gitu awalnya? Gimana tuh ceritanya? Ya, awalnya untuk teman-teman penggemar mini 4WD, saya Mr. J, saya mau bagi ini buat kalian nih yang pemain-pemain baru main. Ya mungkin kalau di sisi saya turun di hobi mini 4WD ini karena sih memang karena temen juga ya, karena temen saya ada yang main, dia juara, terus dia bawa piala, akhirnya saya tertarik gitu. Itu waktu SD? Waktu di ya SD lah, sekitar kelas 6 lah. SD kelas 6 tuh? Kelas 6 di Jakarta? Di Jakarta. Dan mungkin itu jadi patokannya saya ketika saya ngelihat mobil ini bisa menggunakan baterai. Bisa menggunakan baterai karena baterai itu saya perlu untuk di rumah. Baterai buat beli rumah? Untuk di rumah. Oh, untuk di rumah? Untuk di rumah. Jadi saya pakai baterai, kebetulan karena rumah saya tuh lampunya sering nggak ada gitu loh. Artinya nggak punya lampu lah. Maksudnya? Iya. Jadi waktu itu memang saya ngeliat, oh Tamiya nih seru nih kayaknya nih. Ada penggeraknya nih, yaitu baterai. Nah dari situ saya akhirnya ngeliat teman saya, terus saya dikasih sama teman saya, kemudian dia ngajak saya, yuk coba main di Opikit katanya. Itu temennya namanya siapa, masih inget ya? Temennya itu kebetulan temen kenal sebentar aja sih, namanya kalau nggak salah Yohanes ya. Oh, temen dalam arti temen SD lah, temen SD kan masih simpang siur. Iya, karena memang waktu itu saya juga kebetulan cuma main kan nggak terlalu sering ya, jadi dia hanya ngeliat-ngeliat aja sih. Itu aja.
Ya akhirnya terus berlanjut, saya mulai ngelihat ke Opikit banyak sekali member dan pemain-pemain baru sih, anak-anak kecil terutama, ya Itu kan? tahun berapa berarti itu? Itu tahun 91. Zaman-zamannya booming Dasion Kuro ya waktu itu ya? Iya, sebenarnya sih zaman itu karena Indonesia kebetulan punya apa kelebihannya bisa memproduksi das, Memproduksi seri das di Indonesia. KW-nya gitu maksudnya? Enggak, originalnya. Memproduksi itu maksudnya gimana? Jadi waktu itu memang untuk agentnya itu adalah PT Modern Indo Citra. Dia mempunyai apa? Kalau nggak salah dia ada pabrik ya. Mungkin melewati pabrik dia ya. Itu mungkin kita nggak tahu jelas sih. Import gitu maksudnya atau? Kayaknya sih dia ada bikin sendiri. Bikin sendiri. Tapi melalui Tamiya. Oh gitu. Tamiya Jepang, iya. Ih, baru tahu lu gua guys. Iya, Jadi makanya itu. kalau ada yang made in Indonesia itu das, itu memang dibikin di Indonesia itu. Ih, masih ada nggak tuh? Wah, itu udah langka banget itu. Ini gue baru tahu lo guys. Iya. Ternyata tuh dulu Tamiya original Betul. pernah diproduksi di Indonesia Betul. tahun 92. 91-an. Itu seri das itu berarti yang tipe 1, tipe 3. Iya, tipe 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah. Oh, itu sempat diproduksi di Sempat Indonesia. di Indonesia. Cuman tepatnya masing kita belum mengetahui di mana. Sejarah guys, ini gue Iya. baru tahu. Gue kenalin namanya Mini 4WD, Tamiya Mini 4WD. Gue baru tahu hari ini dari Om J kalau dulu Tamiya original pernah diproduksi di Indonesia. Betul. Gue nggak salah deh datengin nih namanya Legend Master whatever lah. Oke, terus jadi dulu made in Indonesia tuh ya? Betul. Dulu pernah ada das yang memang ada made in Indonesia dan itu dibikin memang di Indonesia. Ini baru tahu gitu. Cuman memang ada kendala di mungkin dulu Tamiya tuh nggak seperti sekarang ya, karena dulu barangnya terbatas dalam arti part-part yang dipakai itu hanya beberapa aja sih. Jadi misalkan untuk sekarang ini Tamiya part dari kit dan spare part kemungkinan ada 2000-an lah. Kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh mungkin 150. Dikit banget ya? Iya, dikit banget. Nah itu berarti dari apa? Itu SD pas ikut lomba tuh? Saya waktu ikut lomba udah SMP sih. Oh, Udah SMP. kelas 3 lah. Di OP Kids itu? Bukan, di King Plaza. King Plus. Jadi dulu Opik itu sempat vakum di tahun 92. Pos vakum. Karena biaya sewanya juga mahal. Kedua juga banyak pemasok-pemasok yang masuknya tidak lewat dari distributor. Oh, sampai sekarang itu nggak ada? Iya, sampai sekarang pun juga ada sih memang. Oke, berarti itu mulai ikut lomba, awalnya dikenalin itu dari temen itu. Dari teman. Terus ikut lomba di SMP. Ikut lomba di SMP. Kecanduan udah? Ya akhirnya ngelihat Tamiya kok bisa disetting nih, ya kan? Upgrade. Dalam arti di-upgrade, terus ditambahin ini, tambahin itu, ya kan? Tambahin tiang, tambahin ban, terus Ganti bisa motor, bisa digulung-gulung dinamonya. Oh iya, dulu mainnya gulungan. Iya, karena dulu itu speknya memang masih belum terlalu kencang ya seperti sekarang ya. Karena dulu dari dinamo standar itu dibongkar, akhirnya dipakai buat digulung lagi. Itu masalahnya. Cuman memang kalau untuk saat ini memang sudah banyak pilihan sih. Motor dari original dari Tamiya motor ya? original Tamiya, betul. Kalau dulu nggak salah kan cuma Hyper Mini sama Hyper Dash doang ya? Iya, dulu yang sempat booming itu Hyper Mini dan Hyper Dash. Ya udah itu doang kan? Udah, Nggak itu ada aja lagi, sih. Kan? Dan lainnya hanya standar. Dan akhirnya memang ada yang keluaran dari Taiwan sih, yaitu Chukin, Lemans, Black Motor. Kyoso kan? Iya, itu akhirnya menyebarnya ke sana. Oke, itu berarti dulu Om J itu waktu SMP udah pakai apa? Chukin? Kalau dulu SMP iya, itu sudah pakai kepala besar itu dari Chukin, Lemans sama Black Motor. Berarti dulu SMP mainnya udah serius juga dong ya? Udah serius. Udah pakai motor gitu, itu tahun 92, 95? 92 sampai 95 lah.
Itu main di King Plaza. Di King Plaza. King Plaza itu di kota. King Plaza itu jadi itu di Pasar Baru juga. Iya, Cuman memang dia bekasnya dulu Toy City kalau nggak salah. Toy City. Toys R Us apa Toy City? Toy City. Toy City ya? Toy City, Toy R Us belum ada. Oh. Toy City udah lama juga berarti ya? Lama banget. Gue baru tahu lebih selama Iya. itu Toy City. Jadi dulu tuh memang ada Hoya, ada Toy City, ada Golden Truly. Nah, gue tahu. Iya, ada Opi Kid. Jadi ada Mangga 2 juga dulu. Iya, Mangga 2 Pasar Pagi. Iya, benar pagi. Jadi kita kalau dulu tuh lomba memang itu zamannya lari-larian sih dari Opi Kid. Kadang-kadang kita selesai jam 2 langsung lari lagi ke Mangga 2. Jam 2 sampai jam 5. Itu main sendiri waktu itu? Maksudnya Enggak, saya punya waktu tim atau itu punya bos? tim. Nah, Punya tim ya. Jadi tim itu dulu banyak sih, dari tim Tons, terus Ninja. Terus, Ini pas SMP nih? iya SMP. SMP udah masuk tim loh? Masuk tim. Gila. Itu juga kebetulan saya diangkat jadi masuk tim karena kebetulan saya kenal sama member Opi Kid sih ya. Dia ngajak saya, akhirnya saya keterusan gitu loh. Jadi sekolah Itu saya SMP semua? iya SMP. Enggak, anggotanya SMP semua atau Oh campur-campur? enggak Ada campur-campur, yang orang udah juga? tua. Udah tua. Ada yang kerja, ada yang udah tua, ada yang pokoknya macam-macam aja sih. Campur-campur lah, kirain Campur-campur. tim anak-anak SMP SMA. Oh enggak, gitu. bukan. Kita bukan tim. Bukan tim yang sama seumur enggak. Yang beda-beda umur. Ya kan siapa tahu ada boy band, ini mini pakai DB. Oh. Ikut. Iya, bisa juga sih. Itu SMP tuh, SMA gimana? Masih terus berlanjut atau vakum atau? Saya terakhir di SMA sih. Jadi pas SMA terus dilanjut ke Opi Kid, terus ke Kebayoran, King Plaza, terakhir di Metro Atom sih. Itu masih SMA? Iya, itu udah SMA. Tapi SMA saya akhirnya terjunnya ke Tamiya aja. Oh, berarti dari kecil sampai sekarang nih. Iya, betul. Sampai detik ini Betul. nggak pernah vakum dari main Tamiya? Betul. Atau Nggak pernah vakum. Nggak pernah vakum? Nggak pernah vakum. Apapun diikutin? Dari tokonya kecil sampai tokonya besar, sampai komunitasnya kecil sampai komunitasnya besar, itu saya ikutin terus. Mantap. Kalau yang lain kan ada yang vakum ya guys, Betul. ada yang vakum, ada yang apa, tapi lu nggak pernah vakum sedikit Nggak pernah pun. vakum dari tahun 90 sampai hari Luar ini. biasa tuh, kayak ibarat pisau ya diasah terus gitu. Iya, jadi sama ketika Tamiya itu mengalami satu step yang kita bilang itu inovasi, iya kan? Dari standar dia mulai ke option part, ke modification, ya kan? Akhirnya ke standar lagi. Standar. Sampai saat ini. Standar itu maksudnya? Standar itu artinya jadi harus original Tamiya. Oh, ya kita bilangnya original class aja lah. Iya, ya. original Kalau kelas. Yang Betul. di luar standar itu maksudnya kayak slope, speed Betul, gitu. betul. Oh, oke. Wah, berarti gila ya, ini kagak pernah ada vakum-vakum ya. Pantesan tadi sejarahnya hafal semua. Saya ya kebetulan aja sih. Kebetulan ya. Kebetulan Itu aja. bukan kebetulan kayak deh. Berapa puluh tahun itu berarti hitungannya? Kalau dihitung tahun dari tahun 90 berarti sekarang tahun berapa ya? 2021 berarti 31 lah. Jalan 32. 30 tahun kebetulan nggak bisa ya. Itu waktu yang lama kan. Ya berarti emang udah komitmen, konsisten dan mencurahkan segala-galanya ke dunia ini ya. Iya, karena saya lihat Tamiya ini adalah kreativitas. Iya sih. Iya. Iya betul. Jadi bisa dikreatifkan untuk main, bisa Betul. juga untuk jadi sebuah ngomongnya panjangan ya. Kan ada beauty contest juga kan. Betul. Ada pemain yang ikut memainkan, menyukai Tamiya Mini 4WD, tapi dia hanya untuk memamerkan aja kan, kayak kontes-kontes gitu kan. Betul. Jadi bukan berarti selamanya dia harus memainkan ini di track gitu loh. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau menurut dari penilaian saya, Tamiya itu luas ya. Jadi dia bisa dikoleksi, bisa dilombain, terus bisa juga tuker-tukeran sama Tuker-tukeran. temen. Tukeran rugi dong. Iya, kalau dulu ya. Kalau sekarang mungkin kita bilang kado ya. Oh kado, ngasih. Kado, iya. Misalkan ada teman kita yang ulang tahun, kita bisa tuker-tukeran. Kita kasih kado ke dia kasih kado ke kita. Oh, tukeran kado ya, kayak kalau nggak begitu ada. Betul. Kan? Oh iya. Iya. Nih gua STOCP ya, punya Iya. lu yang masih standar STB gitu tukeran. Nggak gitu, oke.
Ya, jadi kalau dari segi Tamiya itu memang luas sih. Makanya nggak pernah ada matinya lah ya. Betul. Apalagi di tengah zaman sekarang ini yang era informasi makin lengkap, luas. Betul. Kita mendapatkan info mudah dari Jepang kan. Betul. Dan dari dunia lain gitu loh. Dan saat ini menurut saya ya memang kita lagi masuki zaman era digital ya. Artinya bukan hanya Tamiya aja sih. Jadi informasi dari lomba, informasi dari spare part, informasi dari bentuk-bentuk Tamiya itu selalu update sekali. Dan itu memang jadi acuan juga sih buat penggemar Mini 4WD. Ya menambah fanatisme juga. Betul. Ya. Oke. Nah berarti itu ya perjalanan seterusnya berarti udah lomba terus ya? Lomba. Nah. Lomba akhirnya di tahun 2002 itu saya dipanggil. Karena saya udah sering menang, jadi mungkin ada pilihan ditanya sih sama Kokai Chung ya. Jadi dia ngajak saya, racing. Jadi dia ngajak saya, dia tanya saya mau jadi panitia atau jadi pemain. Itu tahun 2002. Tahun 2002. Nah dari situ saya mikir, wah kayaknya kalau jadi pemain ya kebetulan saya udah ngejuarain sih yang namanya perlombaan ya. Tapi kalau misalkan untuk panitia mungkin belum. Mencoba pengalaman baru lah. Nah, saya mau coba supaya pemain ini coba saya ngerti nih gimana nih cara jadi panitianya. Ya kan akhirnya saya diajak jadi panitia Kids Station. Oh, Kids Station. Iya, Kids Station 2002 seluruh Indonesia itu. Di semua cabang Kids Station lomba. Betul. Jadi kita tugasnya cuman datang kasih tahu cara mainnya gimana, cara lombanya gimana dan spare partnya gimana. Oh pernah ada berarti dulu sama Kids Station ya? Iya. Tahu nih. Kita dulu pernah sama Kids Station. Dokumentasinya tuh dipegang siapa sih? Maksudnya kan kayak lomba-lomba gitu pasti ada megang dokumentasi kan? Kalau lomba untuk Kids Station masing-masing toko sih yang pegang. Cuman memang saya juga ada sih. Dokumentasi toko gitu. Betul. Ya? Oh sayang banget ya, toko mah udah hilang kan? Iya. Kids Station gimana tuh, masih ada nggak tuh sejarah loh? Gila. Iya, jadi tahun 2002 itu memang kita bilang itu adalah booming Tamiya. Yang kedua, Let's and Go. Iya, Let's and Go itu karena ya. itu masuk di SCTI kan. Iya. Di SCTI di jam tayangnya hari Minggu sekitar pukul jam 9 ya. Tunggu kagak inget. Iya, kalau nggak salah. Terus masuk lagi di Space Tune. Ya, pasti Space Tune tuh tahu. Space Tune. Terus mulai lagi kalau nggak salah di Trans 7 apa Trans TV ya, kalau nggak salah ya. Habis Space Tune gue malah nggak tahu. Iya, kalau nggak salah ya. Nah, itu booming tuh. Jadi penjualan di mana-mana itu bagus sekali gitu loh. Ya namanya dia jual Tamiya. Iya. Bahkan jadi, KW dia ikutan rame. Betul. KW makanya selalu yang namanya KW itu nggak akan bisa hilang ketika Tamiya original itu selalu mengeluarkan yang baru. Itu. Kecuali kalau Tamiya itu udah stuck terus dia nggak ngeluarin yang baru, mungkin KW-nya akan hilang. Mati juga. Ya Betul. karena kan prinsip KW kan mengikuti barang laris kan. Betul. Apapun barang laku, ya kita ngomong mainan ya. Mainan laku, apapun di luar Mini 4WD pun ya. Betul. Ya KW-nya pasti ada. Contoh ya kayak Bidaman, Beyblade ya kan. Kalau laku KW-nya udah merebak juga ya kan. Cuman memang kita di saat sekarang ini memang untuk Tamiya original memang lebih banyak penggemarnya. Karena memang lebih gampang, lengkap barangnya, dan mungkin juga kompetisinya lebih adil. Untuk original. Betul. Mungkin karena kan semuanya sama barangnya. Ya, mungkin kalau misalkan ada pemain yang bertanya, "Om, misalnya saya pakai KW boleh nggak?" Sebenarnya itu boleh. Tapi kalau untuk di lomba itu mungkin kita nggak membolehkan karena kan lombanya harus original. Iya, betul. Ada kepentingan Tamiya di situ. Betul. Ya kan? Tamiya itu merek ya guys. Ingat Tamiya itu merek, bukan mainannya. Ya, Mini 4WD adalah mainannya. Betul. Kan? Tapi orang Indonesia udah ngomongin Tamiya ya itu. Ya karena dari awal itu semua yang bermain Mini 4WD ya Tamiya. Bilangnya Tamiya. Tamiya. Ya, kayak contoh Aqua. Betul. Air mineral bilangnya Aqua, dikasihnya merek lain gitu kan. Betul. Ya memang itu satu pengalaman sih kalau buat saya memang
Tamiya itu ada satu kreativitas. Jadi di mana ada terdapat mesin yang memang bisa dirubah ya. Artinya diganti atau disesuaikan dengan kondisi lapangan. Tracknya kayak Betul, gimana, betul. penuh teknikal atau banyak lurusannya, Betul. banyak lompatannya gitu kan. Mungkin kalau sekarang ini kita ada yang namanya alat break-in ya. Oh iya, sekarang tuh itu baru tuh ya, baru-baru alat ini ya. break-in. Jadi alat break-in itu tujuannya untuk mempermudah pemain itu lebih gampang. Lebih gampang untuk mencapai suatu kecepatan yang Optimal. dioptimalkan. Iya tuh. Kalau dulu kan memang kita harus nyari. Iya kan? Nggak, paling kita ganti brush kalau dulu. Iya dulu. Kalau sekarang nggak perlu karena memang udah kemajuan teknologi lah. Jadi istilahnya makin kencengnya itu ya. Betul. Walaupun Jadi standar ya, betul, standar petik gitu ya. Betul. Nah, Om Jagong, ini di depan nih ada mainan nih, sama ada dokumen apa nih? Gua kagak ngerti nih. Ya untuk penggemar Min 4WD, saya kebetulan nih membawa brosur ya. Brosur ini kebetulan jadi Dokumen sejarah guys. Koleksi sih. Koleksi. Iya, koleksi. Sejarah ya, teman. Masuk museum nih musiknya nih. Jadi ini ada pertama kali nih toko namanya Opikit. Gila. Dia menggunakan baterai ABC alkalin sih. Sponsorin dulu ya. Jadi ABC alkalin ini pertama kali launching di Tamiya Mini 4WD. Nih, tahun berapa nih? 92? Ini tahun Enggak, di brosurnya. 91 nih. Usia brosurnya. Usia Tahun brosurnya. 91 ini. Gila. Iya. Usia Ini brosurnya guys. ini brosurnya yang pertama kali nih. Ya, untuk teman-teman yang mau ngeliat nih. Gue mah ngeri sobek aja itu setnya. Dan ini ada lagi untuk kelas junior ya. Jadi junior itu ada Grand Championship-nya. Jadi yang dulu namanya Grand Champion itu udah ada. Jadi dia berhadiah TV, video Sony dan Grand Compo dan radio kontrol ya. Itu zaman dulu. Iya, jadi udah dulu wah tuh banget tuh ya itu ya. ada junior juga zaman dulu. Ada lagi Gunung Agung nih. Dia juga lomba, tapi lombanya harus Panasonic baterainya. Iya. Terus ada paket. Jadi dulu hadiah paket juga ada. Udah ada nih hadiah paket nih dari Gunung Agung nih. Itu apa? Ovaltine. Iya, Ovaltine. Buset. Untuk Dulu banyak sponsornya keren Iya, gitu ya? banyak. Dan ini juga ada lagi tahun 91 hadiahnya mobil Kijang nih, Alexander. Terus hadiah keduanya motor. Hadiah ketiganya juga motor. Kalau dulu sih zaman hadiah motor sih kayaknya udah mewah banget ya. Banget lah. Apalagi hadiah mobil. Mewah banget nih. Dulu naik motornya itu udah wah. Itu tahun berapa? Tahun 9? Tahun 91 ini. Buset, 91. Terus Lu udah hadiahnya- belum 91? Sampai 456. Udah sampai 6 nih dulu. Juara. Juaranya, iya. Udah ada juga. Hadiah hiburannya juga udah ada. Hadiah hiburan. Guys, asal kalian tahu ya, tahun 91 bisa punya mobil Kijang itu tuh udah levelnya kayak Alphard kali ya. Ya maksudnya Iya. jarang gitu tahun 91. Nah, terus tahun 92 nih. Tahun 92 kita ada hadiah motor juga. Tapi ABC alkalin ya. Ada Tabanas juga nih, kita udah ada Tabanas hadiahnya. Jadi waktu itu hadiah motor juga rasanya udah gimana ya, mengingat apa motor itu nggak usah motor deh, tahun segitu aja punya TV tabung yang 20 inch 21 inch aja udah orang tajir. Udah ya istilah kata kalau sekarang udah mewah lah. Iya, itu mewah. di kampungnya belum tentu ada TV kan. Iya. Tahu ada satu TV rame-rame dulu di kampung. Iya. Dulu tuh wah Nah, banget. ini ada lagi nih tahun 92 nih. Grand Prix. Grand Prix juga udah ada nih namanya nih. Oh, Grand Prix ya. Hadiah kejuaraan yang muter Iya, ya. iya, yang muter. Pakai poin gitu. Terus ada mobil pickup. Jadi dulu kalau hadiah mobil itu pertama yang biasa itu pickup, terus baru minibus. Ya hadiah pickup juga udah mahal kali dulu. Buset. Iya, ada Tahun motor 92, juga. 92 lo guys, lo jangan lihat mobil pickup sekarang ya udah kayak kacang goreng gitu loh. Dulu tuh punya mobil pickupnya itu udah mahal banget. Ya jadi itu
ada beberapa brosur yang saya bawa memang itu dari tahun 91-92. Ya itu kalau menurut gue sih lebih baik tuh ditaruh di museum gitu kan, di bingkai gitu kan. Ini dibawa gini sejarah loh ini guys. Iya. Sejarah. Ini dijual di eBay laku puluhan juta nggak ya? Ya kira-kira 10 lah. Di eBay ini kan jadi duit ini. Iya, jadi itu salah satu sejarah Tamiya Indonesia sih. Jadi memang kebetulan saya nggak sengaja koleksi, saya bawa pulang. Sampai hari ini masih ada. Dan itu memang banyak banget. Dan kayaknya cuman lu Om satu-satunya yang punya ini di Indonesia. Kalau gue tahun 91, berarti gue masih SD. SD. Itu SD pas berapa gue ya waktu itu? Itu gue bawa ginian pulang, di rumah begini Om. Iya, mungkin dulu sebagian pemain itu mungkin nganggap brosur itu buat apa sih dikoleksi gitu. Iya benar. Cuma memang buat pribadi saya itu saya sengaja simpen memang buat kenang-kenangan aja. Ya dan akhirnya sekarang ya jadi hal yang paling berharga. Iya, dan sekarang ini jadi satu pengalaman sih buat penggemar Mini 4WD Indonesia sih. Ini bukti kalau dulu udah pernah ada lomba gede-gedean banget di Indonesia, udah ada Grand Prix. Jadi maksudnya ya itu anak zaman now kan belum tentu tahu. Mungkin ya, cuma dengar omongan, tapi buktinya mana ada ngomong gitu. Ya kalau sekarang mungkin kalau menurut saya hadiah besar itu adalah salah satu puncak Mini 4WD yang mencapai klimaks ya. Kalau ada hadiah yang besar. Iya. Tapi itu bukan salah satu patokan untuk pemain itu lebih banyak. Maksudnya untuk datang main. Oh, kalau kita ngadain lomba hadiah mobil, iya. Itu juga pemainnya banyak gitu kan. Dan datang. Betul. Yang menurut saya jadi patokan adalah ketika kita ke Jepang, di sana itu kita cuma berharap satu, kita bisa menjadi finalis salah satu aja di babak kedua atau ketiga, itu udah cukup. Masuk babak dua gitu. Masuk babak kedua atau babak ketiga itu udah cukup. Di Jepang sekali. Itu berarti Japan Cup. Iya, Japan Cup atau World Challenge. World Challenge. Iya. Jadi Japan Cup itu adalah rutenya Tamiya in Jepang untuk menghadirkan pemain-pemain. Jadi dia road to lah. Jadi misalkan dari Shizuoka ke Tokyo, terus naik lagi ke Hamamatsu naik lagi Hokkaido, naik lagi Osaka, akhirnya balik di Shizuoka lagi finalnya. Oh, kalau gitu. War apa tadi? Kenapa? War apa tadi? Selain Japan Cup ada war apa? Ada World Challenge. World Challenge. Jadi Japan Cup itu adalah seri. Kalau World Challenge itu ada final dari Japan Cup. Makanya kalau ada racer atau ada penggemar Mini 4WD yang kepengen tuh main atau hadir ke sana, itu satu kebanggaan dah. Iya, karena di sana itu untuk bisa lomba aja tuh susah. Nggak usah sampai ke negeri di Indonesia susah. Betul. Karena di sana itu mereka bukan mengejar hadiah, pamor lah ya. Jadi memang mereka satu mengejar satu pride ya. Jadi kebanggaan lah. Buat apa? Buat selama mereka main Tamiya itu mereka tahu ini saya bisa hadir nih di acara ini. Gitu loh. Dan itu Om J sudah? Ya saya kebetulan di tahun 2019 untuk Racer Indonesia kita sudah mencapai juara ya. Juara 3 di World Challenge. Terima kasih. Nggak bisa ngomong apa-apa, bisa tepuk tangan doang dah. Jadi memang itu pun juga kita banyak sekali ya melalui satu istilahnya dari seri, dari finalnya di Indonesia sampai kita bawa lagi nanti ke World Challenge-nya, itu prosesnya sangat panjang sih. Iya. Ya di Indonesia aja udah begitu panjang. Betul. Belum kesananya ya kan. Jadi itu memang perjuangan banget. Sulit sih. Kalau menurut saya sulit lah. Ya, kalau gampang biar satu kan. Iya. Masalahnya sulit gini loh. Karena kalau kita pun ke sana, itu kan kita sebagai perwakilan. Iya, perwakilan negara. Betul, perwakilan negara. Tapi kita
kesana itu kita perbandingannya sudah jauh. Maksudnya? Kalau di World Challenge itu untuk championnya Jepang itu mereka bisa masuk Championnya Jepang tanpa melalui seksi. Oh kan, ini kan kita champion Indonesia, Iya. sana bertarung lagi. Betul. Kalau di Jepang ya udah langsung Bisa masuk. Di Japan Cup-nya mereka yang pernah juara itu langsung masuk di World Challenge-nya. Tapi perbandingannya sudah sangat jauh. Mereka 100 orang, kita hanya ditargetkan untuk setiap negara 4 orang racer. Jadi quantity. Iya, jadi untuk quantity pun kita udah jauh sebenarnya. Dan untuk kemenangan itu ya menurut saya 99% kita nggak bakal ada kesempatan. Makanya kenapa masuk babak kedua, ketiga itu udah wah banget. Iya, betul. Karena dari kuantiti pemainnya sangat sedikit kuotanya. Betul, kuotanya sangat Susah sedikit. juga lawan-lawannya. Dan lawan-lawannya champion semua. Iya. Karena mereka yang juara yang masuk di World Challenge. Mungkin dari pemerintahan Indonesia bisa mendukung ya. Ya karena banyak hobi mainan yang ternyata membawa nama bangsa ke dunia internasional, mengharumkan nama bangsa. Tapi ya mereka berjuang dengan biaya sendiri kan. Betul. Nggak ada bantuan biaya dari pemerintah gitu kan. Padahal kita membawa nama Indonesia gitu. Ya mudah-mudahan bisa didengar sama pemerintah Indonesia, bisa dibantu orang-orang kayak gini. Kemarin ada RC juga, ya kan ada cosplayer juga, dan sekarang ada Mini 4WD yang jelas-jelas tadi mengharumkan nama Indonesia di pertarungan dunia ya. Juara 3 Indonesia kan ada benderanya nggak pas menang? Ada. Jadi bendera itu kebetulan saya yang bawa sih. Jadi kita foto bareng sama tim, akhirnya ya masuk sih di webnya. Intinya pas menang ada bendera Indonesia ya kan? Ada bawa bendera gitu kayak Olimpiade gitu kan? Ada. Tuh, ya itulah keren, makanya wajib banget nih sebenarnya ada pemerintah ada memperhatikan hal seperti ini gitu ya. Semoga didukung pemerintah Indonesia untuk gue bilangnya apa ya, atlet mainan kali ya, atlet hobi. Sebenarnya kita sih udah masuk sih di IMI ya. Ya kan baru masuk ya. Iya baru masuk sih. Mungkin nextnya bisa pemerintah bisa mensupport sih. Ya mensupport ya. Ayo pemerintah Indonesia banyak loh jadi mengharumkan nama bangsa bukan cuma di bulu tangkis doang gitu ya. Oke, Om Jaigong, ini gue mau ngomong tadi nih apaan, cuman sebelumnya itu kita aus nih kayak ngomong dulu aus kan. Iya. Kita nikmatin dulu kopi dari hati karena Kopi biar bisa lancar ngomong dari hati ke hatinya, ya kan? Oke. Aus. Wah, ini kayaknya tuh enak dia dulu. Wah, sampai gini guys tuh, keringet-keringet gitu kan seger banget nih. Ini sih gua biasa es kopi susu karena paling enak cuy. Tapi kalau Om J kayaknya warnanya beda tuh. Ini saya kebetulan sukanya sih coklat ya. Jadi ini coklat kayaknya ini. Coklat. Coklat. Selain kopi, enakan mana sama coklat? Kita coba ya. Kalau ini sih udah kan diragukan lagi kan. Terbuat dari biji kopi asli dan susu murni, susu segar ya. Jadi rasanya aduh udah keringetan gini kan, aduh apa gimana gitu ya, haus. Kopi dari hati ya. Jadi kalau temen-temen yang mau coba nih kopi dari hati. Kopi dari hati, tapi coklat nih ya. Gimana coklatnya? Walaupun ini terbuat dari biji coklat asli sih. Enak. Segar. Iya, seger. Tambah moodnya bisa lanjut ke percakapan berikutnya. Bisa. Kali ini biar semangat lagi kan, gue soalnya mesti ngorek abis nih Legend kan, jadi biar waktunya nggak sia-sia. Dia orang sibuk, banyak kerjaannya, banyak acaranya, sampai bela-belain mau datang ke sini demi podcast gue itu luar biasa banget. Makanya gue mesti manfaatkan waktu sebaik-baik ini untuk mengorek info tentang Jaigong, Mr. J. Terima kasih Nobu, tapi kalau untuk urusan Tamiya kayaknya kita butuhnya bisa berhari-hari. Lah ngobrolnya udah lama, kan 1 jam ini kayak mesti madetin omongan ya kan, biar penonton juga nggak ngantuk nih. Oke, seger nih, siap untuk ngomongin kita. Oke, Om J, ini di depan nih 2 nih. Ini kalau gue lihat nih, yang satu modelnya kayak jadul banget nih. Jadul banget. Ini adalah dulu yang pernah kita main ya. Ini namanya Tamiya klasik sih kalau sekarang. Sekarang bilangnya klasik. Tamiya klasik. Jadi settingannya hanya roller kancing. Jadi roller kancing itu roller tanpa bearing ya. Roller kancing. Iya, jadi orang bilangnya kancing.
Roller yang tanpa bearing, tapi settingannya simple. Iya. Tapi ini ori ya, full ori ya? Original. Full Tamiya nih dari Full pelek, Tamiya. ban, chassis. Jadi ini awalnya Tamiya sebenarnya standar, sekarang sudah option tapi kembali lagi ke standar karena semua produknya Tamiya. Ini tahun racikan model tahun Tahun 9, ini sempat boomingnya tahun 91, 92. Kalau 90 itu orang masih coba-coba ya. Jadi dari ban-bannya itu masih versinya yang duri-duri ya. Karena dulu kan ban duri ya, ban. Iya, karena dulu kan untuk layout tracknya nggak terlalu besar ya, diopikit ya. Jadi dia kalau bikin lomba itu dari mulai jam 9 pagi sampai jam 2 udah selesai. Oh, cepet ya. Cepet. Kalau sekarang ya harus mungkin berhari-hari. 3 hari seminggu. Iya, jadi kalau menurut saya dulu lebih cepat dan nggak terlalu sulit. Makanya ketika mobil-mobilnya sudah mulai di-upgrade, akhirnya ya hadiahnya makin di-upgrade juga. Tapi gue sih jujur gue pernah nih ngerasain rancangan begini tahun 90-an, tahun 95 sih gue tepatnya. Iya. Ini gue ngeliat ini nostalgia banget loh, kayak merasa nih ini sekarang bukan tahun 2021, kayak masih tahun 95. Oh. Apalagi dengan suasana kafe kopi dari hati ini suasananya vintage gitu loh. Iya, Jadi iya. ngerasa kayaknya gue ngeliat ini tadi ngerasain kayak gue nih waktu SD main dandanannya kurang lebih begini nih. Emang iya gue inget tuh tiang dimasukin roller gitu. Iya, jadi dulu Tamiya tuh belum mengeluarkan namanya roller bearing ya. Ya. Makanya waktu itu sempet stuck sih Tamiya. FRP juga belum ada kan? Belum ada. FRP belum ada. Ini nih akar Akar udang ya. Iya, akar udang sama Haimun, bumper Haimun. Iya, ini nostalgia banget rancangan ini, gila. Nah, ini kalau yang ini sih udah ceritanya 30 tahun kemudian. Iya, 30 tahun kemudian. 30 tahun yang sudah option 4 ada HG, ada hanging, ada suspensi, ada juga catcher ya kan. Memang banyak sekali sih. Jadi setelah 30 tahun nih. Iya, dan inilah memang Tamiya original. Tamiya original. Dari masa ke masa. Betul. Dari masa pertama kali kan begini rancangannya ya. Pertama kali. Sampai Sebenarnya bukan pertama kali itu yang box. Yang box. Jadi kayak bumerang, kayak Snapdragon. Sasis tipe 1. Iya, tipe 1 itu yang pertama kali. Cuman itu waktu itu sempat dilombain tapi nggak booming sih. Oh, nggak, maksudnya desain buat lombanya begitu? Iya, yang tipe 1 itu. betul. Karena kan kalau yang akar udang kan ada adapternya kan. Iya. Maksudnya udah masuk generasi berikut model Tamiya yang berikutnya. Betul. Yang buat lomba gitu loh. Buat lomba. Kalau pertama kali itu begitu aja. Iya, Tipe standar 1. aja. Belum ada akar. Belum ada akar. Jadi dulu berpatokan dengan yang samping itu. Iya, samping aja. Jadi roller terus samping. Tapi yang boomingnya begini kan? Iya, yang pakai akar belakang ini. Ada akarnya. Karena Tamiya di tahun 91 itu dia meriset satu program yaitu akar dan bumpernya. Yang tambahan depan ini. Tambahannya. Betul. Dan di Indonesia settingannya familiarnya kayak begini untuk boomingnya. Ya, nostalgia banget gila. Ini sebenarnya kan peleknya lebar ini kan? Iya, jadi dulu ketentuannya masing boleh potong ya. Jadi boleh di amplas, boleh di masing boleh lah. Kalau untuk sekarang memang bukan nggak boleh ya. Jadi sekarang lebih di lebih di ada regulasi kali ya, lebih di maintenance regulasinya supaya nggak terlalu jauh dari regulasi. Kan regulasi dari Jepang ini kan udah ada kan, makanya Betul. Indonesia sekarang ikutin regulasi Jepang itu Betul. kan, untuk dimensi, untuk boleh nggak boleh. Betul. Ya, kan? Ya lebih teratur lah. Kalau dulu kan nggak jelas. Betul. Sebenarnya kalau menurut saya pemain sekarang ini lebih nyaman untuk ikut lomba karena sudah ada regulasi. Tinggal regulasi itu di mana dia mau lomba diikutin aja. Iya. Oke, ini jadi udah dari orangnya langsung sumber
yang bisa dipercaya, seorang legenda, punya bukti-buktinya juga dari brosur, punya bukti mobilnya juga dari awal sampai yang ya kalau masa sekarang mah mungkin kalian udah pada punya dan pada tahu lah. Nah, ini untuk sekarang nih, untuk kita langsung maju dari cerita masa lalu tentang Mr. J Jaigong sekarang ke masa sekarang. Ini sekarang ini kan pandemi ya, ngomongin event susah lah ya. Terus di pandemi gini nih Om J itu sekarang ngapain? Maksudnya tetap mau ngadain lomba atau jadi pemain atau apa? Ya, kalau untuk saat ini memang pandemi ini menjadi satu kesulitan kita ya. Jadi memang bukannya kita aja sih, semua ya kayaknya sih, iya, semua iya. ya. Cuman memang untuk lomba kita tetap sih jalanin dari Geraha Tamiya, tetap kita jalanin, kita coba pemain baru ya kan. Tujuannya untuk supaya sirkulasinya pemain ini nggak hilang. Generasi baru. Betul. Berarti di Om J saat ini masih megang di Geraha. Iya, masih megang di untuk Geraha, kepanitiaan saya masih pegang. Kepanitiaan masih megang di Geraha. Dan ini Geraha itu punya dicing nggak? Oh, dicing kan ya, bener ya? Iya, awalnya memang dicing awalnya, karena dulu kan kita ada kerjasama sama Taising sih. Di SMK dulu iya, ya? betul. Sama terkenal kok itu. Betul. Nah, ketika bos mulai dia bikin gedung Geraha Tamiya, akhirnya pindah ke Serpong. Berarti Betul. sekarang namanya Geraha Tamiya aja, Betul, bukan dicing lagi lah ya. Bukan. Soalnya ada yang bilang itu sekarang dicing di BSD gitu kan. Oh, bukan. Itu Geraha Tamiya. Geraha Tamiya ya, jadi namanya sekarang udah Geraha Tamiya, bukan dicing BSD. Sempet ada beberapa yang kenal dicing dulu, sekarang bilang kan dicing itu yang di BSD pindah gitu kan. Iya. Gue pikiran apa beda gitu ya, nggak tahu itu Geraha lah pokoknya. Betul, kan. itu Geraha Tamiya. Oh, mungkin dulu kali dicing sebelum pindah jadi ke Geraha kan ada di Ruko tuh dulu, inget ya? Oh iya, mungkin itu kali. masih dicing kali ya namanya ya. Ya mungkin orang itu kali. Pokoknya sekarang namanya Geraha Tamiya lah ya. Oke. Nah, sekarang berarti masih fokus untuk bikin event aja. Iya, Nah, itu ada bocoran nggak kira-kira kapan event terdekat di Geraha? Kalau event kita ada di tanggal 5 sih ya, untuk TOBCS sih. 5 Desember. Iya, 5 Desember, TOBCS. Jadi di sana ada kelas standar, tapi semua part boleh pakai gitu loh. Jadi menggunakan dinamo biru standar. Part yang dipakai itu adalah roller plastik. Dinamo yang biru bisa tuh, di-cross. Dinamo biru itu yang Mabuchi STD biru. STD biru itu dari Avante Junior 2001 sama Mantarai. Yang baru apa yang lama? Itu yang lama kalau nggak salah. Masih ada yang jual? Ya itu kita masih ada sih dinamonya. Oh, masih dijual. Betul, soalnya masih ada dijual. Dan kitnya bisa dilihat ada di ini kita. itu. Iya, ada brosurnya. Oh, ini Tapi ini yang brosur yang kemarin sih, yang 2020. apa namanya? TOBCS. Tamiya Original Box Cross System. Ya mungkin nanti bisa dapat infonya itu di mana nih? Ngomong nanti ini kan kecil-kecil banget ya kayak kelihatan. Kalau infonya bisa cek juga di Alvin Is atau dengan IG saya juga Jai Tamiya juga bisa. Jai Tamiya IG-nya ya. Jai Tamiya. Ya ini nanti kalian yang mau ikut menarik juga sih, berarti kitnya bebas berarti ya mau pakai apa aja ya. Nggak ada patokan sampai di zero atau apa gitu. Wah, boleh juga ya tanggal 5 Desember nih. Hadiahnya itu kita total 2 juta sih. Total 2 juta ya? Nah, ya oke lah 2 juta. buat pemulaan ya. Ya, untuk pemula, untuk penggemar Mini 4 WD yang masih baru-baru, ya kan, yang pengen main Tamiya, ya coba aja sih dateng lah. 5 Desember ya, bentar lah. Iya, 5 Desember. Terus kita juga ada satu lagi yang TOB Kids ya. TOB Kids. TOB Kids Tamiya jadi original. untuk Tamiya Original Kids, jadi anak-anak. Oh, pemainnya 15 tahun, iya. itu ya. Itu kapan? Itu juga sama harinya. 5 Desember Enggak, juga. 3 jalur itu. 5 Desember juga. 5 Desember, Betul. 3 jalur. 3 jalur. Kalau yang tadi 5 jalur. oh, yang Tamiya Original Box Cross System itu 5 jalur. 5 jalur, betul. Tapi STB gitu ya, Betul, standar STB ya. standar. Nggak mesti pakai roller plastik, nggak boleh Roller pakai plastik, betul. nggak boleh pakai FRP. Nggak boleh pakai FRP.
Rollernya boleh dari kitnya. Roller naga gitu boleh? Hanya VS saja. Hanya VS. Hanya VS yang boleh pakai roller naga. Betul. Yang lainnya roller yang dari box saja. Yang box saja. Betul. Ada peraturannya mesti berapa roller? 3 atau rollernya 3 kita sih. 3 pasang. Depan sepasang, belakang betul. 2 pasang ya. Betul. Nggak boleh pakai bearing, nggak boleh pakai apa-apa kan? Nggak boleh. Baterainya boleh Fujitsu, boleh Neochem. Oke. Ikutan ya guys. Seru. Iya. Nah, untuk paling dekat ini, di tahun 2022 ada rencana Januari, habis tahun baru misalnya? Kita Januari mungkin lagi nunggu ya, soalnya kan kita ada PPKM nih. Di tanggal 24 Desember, sampai tanggal 2 Januari ya, kalau nggak salah. Iya, pokoknya biar untuk menahan libur itu Natal sama tahun baru, biar nggak penyebaran yang makin lagi. Betul. Oke, berarti untuk tahun depan sih rencana ada kegiatan lomba. Masih belum bisa dipastikan aja. Betul, karena situasinya memang kita nggak tahu ya. Kalau mudah-mudahan sih Indonesia nggak mengalami gelombang ketiga ya. Ya, walaupun di luar sana udah. Iya. Ya, kita berharap semoga Indonesia ini pulih dan kita bisa seperti semula sih. Amin. Oke lah, kita ngomong ini kita lewatin masa susah dulu ya. Kita percuma sih punya planning bagus-bagus ke depannya, katanya berantakan terus. Betul. Yang udah-udah kan yang kemarin-kemarin dari PPKM itu kan udah berantakan semua kan. Justru dari PPKM itu kita banyak belajar sih. Belajar ya? Iya. Jadi memang bikin satu event itu memang harus punya planning juga, dan memang kita nggak bisa yang namanya PPKM kita langgar sih. Iya. Itu kan taruhannya ya ngomong cepetnya nyawa juga. Betul. Ya kan, ntar nggak enak, ntar ada klaster geraha kan agak lucu juga. Oke, tapi kalau boleh disinggung dikit, itu kan di Geraha itu kan ada tempat main RC juga. Betul, ya? RC. Dan itu spare partnya RC itu cukup lengkap juga ya, dan original Tamiya gitu ya. Itu Om Jay ngurusin Tamiya juga, RC Tamiya juga atau gimana? Saya ada diajak sama pemain RC untuk bergabung. Cuman memang saya masih nunggu sih, karena kan waktunya dengan Mini 4WD ini selalu bentrok gitu. Oh iya sih. Iya kan? Iya. Mungkin kita tanggal 18 sih ada fundraise sih. Tanggal RC. 18 Desember. Fundraise RC. Apa tuh? Tahu nggak? Saya hanya denger itu aja sih. Itu ya. Mungkin Om Eko bisa bantuin poinnya. Iya. Oke. Untuk pemain RC silakan Anda untuk mau main RC di tanggal 18. Menarik lah. On road. Emang Geraha Tamiya itu udah gedung racun gitu ya. Apa aja banyak eventnya lagi. Untung gue tinggalnya jauh deh, karena kalau deket mah tiap hari kayak gue nongkrong sana. Oke, Om Jay. Untuk kedepannya gitu, untuk planning kedepannya mungkin ada yang bisa diomongin nggak? Misalnya nanti bakal ada kelas apa lagi, atau ya mungkin event yang beda sendiri selain event yang disebutkan di Desember gitu. Ada rencana nggak Geraha itu mau seperti apa gitu ke depan? Kalau untuk Desember sebenarnya kita ada yang namanya Tamiya Classic sih, nanti tanggal 12. Jadi untuk ada lagi tuh. Iya, untuk penggemar Tamiya yang suka klasik tuh kita ada lombanya nanti di 5 jalur ya, tanggal 12. Berarti Desember tuh padat ya, tanggal 5 ada lomba ini, TOBCS. Terus tanggal berapa? 18-nya RC. Tanggal 18 RC, tanggal 12 itu Tamiya Classic, tanggal 19 itu Kopdar. Kopdar apa? TOS. Tamiya Original 100. Kopdar. Kopdar itu berarti lomba. Kopdar itu adalah kopi darat sebenarnya. Lomba. Tapi lombanya hanya teman-teman aja sih. Tapi lomba ya, lombarnya. Kopdarnya lomba gak tuh? Anak Mini 4WD kopdarnya lomba. Oke. Lomba. Berarti dari Desember padat lah ya? Mungkin memanfaatkan waktu sebelum PPKM itu kali ya? Betul, karena PPKM kan di tanggal 24 ya? Iya, sehari sebelum Natal lah. Betul. Oke, terakhir nih, Om Jaigong. Misalnya nih, kan di sana nih, ada yang mau lebih mengenal lu lagi, mau tanya-tanya tentang Mini 4WD, mungkin mau lihat sejarah koleksinya itu loh, bisa ngubunginnya kemana?
Ya, untuk teman-teman pemain Mini 4WD atau penggemar Mini 4WD, ya kalau mau bertanya bisa juga nanti di IG saya, Jai Tamiya, IG, ya kan? Jai Tamiya, atau di Facebook sih. Cuman memang kalau untuk mendadak saya mungkin nggak terlalu ini ya, bisa ya soalnya. Mendadak. Harus ada janjian dulu. Mendadak chatting. Iya maksudnya kalau misalkan mau ketemuan tuh harus ada waktu lah. Oh iya, kalau itu. Maksudnya kalau dia mau nanya sekedar via sosmed gitu. Oh iya, bisa boleh di IG Facebook, aja. Facebook sama IG. Iya. Lebih ke IG berarti. IG aja. Facebooknya Jaigong Tamiya. Facebooknya Jaigong Tamiya, IG-nya Jai Tamiya. Jai Tamiya. Nggak pakai underscore. Enggak. Oke. Tuh guys ya, buat yang mau tanya-tanya lebih lanjut, mungkin kalian berencana mau ikut Japan Cup dan World Challenge di itu, bisa tanya-tanya langsung ke sumbernya. Tekniknya gimana, ataupun mungkin mau meliput sejarah ini, kayaknya mungkin cuman Om Jai doang yang punya bukti sejarah ini, gue nggak tahu yang lain lagi. Oh ya, ini foto apa sih tadi? Coba lihat di sini ada fotonya. Ini pertama kali nih MS nih. 2011 pertama kali non suspensi ya. Jadi memang dulu banyak nih kekurangan si pemain kita, jadi banyak masing tajam-tajam nih, nggak dilindungi ya kan. Kit MS tuh ya, yang pertama kali settingannya gitu. Nah ini juga ada nih mobil versi slope, tapi udah settingannya STO 100. Tapi masih ada kupingnya guys ini. Iya, masih ada ini nih. Ini kalau nggak salah mobilnya si Indra nih. Indra. Itu pertama kali tahun berapa tuh berarti? 2011 ini. 2011 ya. 2011. Ya sekarang sih termasuk sejarah juga kan, udah 10 tahun. Iya 2011 10 tahun. Ya udah. Oke, kalau gitu kita sudahin dulu, karena sebenarnya masih banyak sih yang bisa diomongkan lagi dengan seorang legend ya, karena dia menyimpan, ibaratnya kalau kita ngomongin USB ya, dia ini kapasitasnya udah bergiga-giga untuk bercerita tentang sejarah. Cuman ya karena keterbatasan waktu kita podcast, mungkin kita kedepannya akan mencoba undang Om Jaigong lagi, siapa tahu dia bisa ngomong, mungkin setelah pandemi kali bisa ngomong ya kan. Betul. Baru bisa ngomong tentang event yang kedepannya ya. Kalau sekarang kan masih bingung nih, ditanya begitu dia jawabnya juga 2022, ntar dulu nih lewat nggak? Iya kan. Ya udah, oke. Sekali lagi terima kasih Om Jaigong sudah menyediakan waktu yang berharga untuk podcast gua. Semoga sukses terus Mini 4WD di Indonesia. Salam ngebut. Ya, Anda sangat luar biasa. Anda sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Thank you, bye-bye.